Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Iya. Alhamdulillah Ibu akan cek terlebih dahulu daftar hadirnya ya. Sudah ada 11 orang yang aktif dan masuk. Berarti sudah lengkap semua doa yang dipimpin oleh siswa yang pertama kali hadir gabung di Muhammad Rizky. Sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk berdoa, baik. Amin ya Rabbal Alamin ya. Agar kita lebih semangat lagi, mari kita nyanyikan bersama-sama lagu nasional seperti lagu Hari Merdeka. Ingat? Oh, siap ya? Mulai 1, 2, 3. Setahun 45. Caranya Hari kalian perhatikan nih, ada gambar apa nih? Pernah nggak kalian melihat benda-benda di sekitar kalian ini? Pernah, Bu. Nah, Bu. Lilian, ada kursi, ada kursi, ada gayung, ada wajan, ada gas, ada ban. Ya, berarti sekali kan jawabannya ya. Adalah salah satu senyawa, contoh senyawa karbon yang tergolong ke dalam hidrokarbon. Bagaimana dapat terbentuk senyawa hidrokarbon ataupun senyawa karbon yang bisa berbeda-beda? Kira-kira kenapa bisa begitu? adanya elektron valensi, Bu. Oke, bagus ya. Bagus sekali ya Devina. Untuk KD-nya itu sendiri, yaitu kompetensi dasarnya menganalisis struktur dan sifat senyawa dari hidrokarbon berdasarkan kehasilan karbon dan golongan senyawanya. Untuk IPK-nya, yang pertama kalian bisa mengidentifikasi kehasilan atom karbon yang menyebabkan banyaknya, yaitu melalui pembelajaran dengan menggunakan pendekatan TIPEC dengan model problem based learning itu yang terintegrasi dengan pembelajaran daring, dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, penyelidikan sederhana dan mengolah informasi, diharapkan peserta didik itu dapat terlihat secara aktif selama proses belajar. Adapun kegiatan yang akan kalian lakukan dalam pembelajaran kali ini adalah kalian berdiskusi kelompok melalui grup WA kecil yang kemarin sudah Ibu bagikan ya, untuk melengkapi LKPD dengan pendampingan guru, di mana nanti Ibu di situ akan mengontrol kegiatan diskusi kalian. Selanjutnya kalian presentasikan hasil diskusinya, dan kita mengadakan refleksi serta evaluasi pembelajaran melalui Google Form. Untuk kelompoknya kan sudah ya Ibu bagi ya? Sudah, Bu. Ya, Bu, udah. Ya, ini gambar apa? Botol plastik, Botol plastik, Bu. Botol plastik beserta rumusnya, ya. Kalau ini gambar apa ini? gas LPG, Gas LPG. Oke, betul ya. Nah, kalau kalian perhatikan, kedua rumus ini sama nggak? beda, Bu. Beda ya. Kalau yang ini ada rangkap duanya. Ada rangkap duanya, betul. Lalu bagaimana sih dapat terbentuk senyawa karbon berbeda-beda, dan lalu kenapa sih atom C ini dapat berikatan dengan atom H? Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak sih setelah kalian perhatikan struktur ini? Tanya, Bu. Ya, silakan. Bisa nggak, Bu, atom C berikatan dengan atom selain C dan H? Oke, pertanyaannya bagus. Kalau gitu, kita rumuskan aja ya. Bagaimana sih keistimewaan atom karbon? Nah, apakah ada keistimewaan atom karbon tadi ya yang bisa berikatan dengan atom selain atom C dan H ya? Dan yang kedua, bagaimanakah sih jenis atom C-nya berdasarkan jumlah atom C yang terikatnya pada rantai atom karbon? Seperti itu ya. Selanjutnya, berdiskusi dengan teman-teman di kelompok kecil itu selama kurang lebih 20 menit sambil menyaksikan video pembelajaran yang linknya sudah Ibu bagikan ya. Linknya itu ada di Classroom. Bisa mulai saja untuk berdiskusinya, tapi tanpa harus kalian close dari pembelajaran ini ya. Jadi Ibu akan tayangkan percakapan diskusi kalian di grup ini, di Gmeet yang ini, biar Ibu bisa juga memantau percakapannya. Bisa dimengerti ya? Ngerti, Bu. Oke, siap. Insya Allah. Akan bergabung atau berdiskusi dengan kelompoknya di grupnya. Iya, ya. Ini dari kelompok 3.
Yang dari kelompok 1 siapa yang mau presentasi? Saya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dep sebagai perwakilan dari kelompok 1 di sini akan melakukan presentasi mengenai LKP yang tadi dikerjakan oleh kelompok saya. Permasalahan yang akan dibahas pada presentasi ini, yang pertama, bagaimanakah keistimewaan atom karbon, dan yang kedua, bagaimanakah jenis atom karbon berdasarkan jumlah atom C yang terikat pada rantai atom karbon tersebut. Nah, untuk yang pertama, kekhasan atom karbon bisa dilihat berdasarkan tabel periodiknya. Konfigurasi elektronnya yaitu 1s42, 2s42, dan 2p42. Atom karbon ini memiliki 4 elektron valensi. Lalu, atom karbon dapat membentuk 4 ikatan tunggal dengan atom lain, sehingga dapat membentuk banyak senyawa. Bagus sekali ya presentasi Dedepnya. Oke, untuk selanjutnya langsung saja ke penampilan dari kelompok yang kedua. Siapa yang dari kelompok 2? Oh, Hilmi, Bu. Hilmi ya, silakan Hilmi. Buat atom karbon dengan nomor atom 6, maka akan mempunyai konfigurasi yaitu elektron C6C, yaitu 1s2, 2s2, 2p2, sehingga mempunyai jumlah elektron valensi 4. Jika digambarkannya dalam struktur rumus Lewis, maka dapat digambarkan seperti gambar di bawah ini. Oke, lanjut. Kemudian untuk struktur kekulenya, untuk yang pertama ada propana. Ini ada struktur kekulenya, rumus senyawanya yaitu C3H6. Kemudian H8. Kemudian yang kedua ada propena. Untuk ini adalah struktur kekulenya, kemudian rumus senyawanya yaitu C3H6. Untuk pada propena ini rangkap 2. Kemudian untuk gambar selanjutnya yaitu propuna. Pada propuna ini struktur kekulenya ada rangkap 3. Kemudian untuk bentuk rumus senyawanya yaitu C3H4. Kemudian yang keempat ada 2 metil propana, yaitu ini untuk struktur kekulenya. Rumus senyawanya yaitu C4H10. Kemudian yang terakhir ada 2,2 dimetil propana. Untuk struktur kekulenya seperti ini. Rumus senyawanya C5H12. Berdasarkan struktur kekule pada tabel di atas, kesimpulannya atom C dapat berikatan dengan atom C karbon dan atom H hidrogen, sehingga dapat disimpulkan keistimewaan atom karbon adalah atom C mampu membentuk 4 ikatan kovalen baik dengan atom sesamanya maupun atom lainnya. Kemudian, berdasarkan data tabel di atas, semua atom C pada struktur kekule nomor 1 berikatan kovalen tunggal, sedangkan atom C pada struktur kekule nomor 2 berikatan kovalen rangkap 2, dan atom C pada struktur kekule nomor 3 berikatan kovalen rangkap 3, sehingga dapat disimpulkan atom karbon dapat berikatan kovalen membentuk ikatan tunggal maupun rangkap. Sekian presentasi dari kelompok 2, terima kasih. Oke, bagus sekali ya. Terima kasih untuk Hilmi, keren banget nih presentasinya. Kemudian untuk kelompok 3 ya, kelompok 3 sama nggak dengan jawabannya dengan kelompok 2 atau dengan kelompok 1 presentasinya? Iya, sama Bu, sama. Oh sama, oke kalau sama Ibu lanjutkan saja ya. Kita bahas bersama-sama aja jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2. Alhamdulillah kalian masih ingat ya dengan materi kelas 10 mengenai konfigurasi elektronnya, bahwa atom C itu konfigurasi elektronnya bisa 24 ataupun bisa 1s2, 2p, 2p2 ya. Kemudian untuk elektron valensi atomnya adalah betul 4. Kemudian struktur Lewisnya tadi ada yang sudah menggambarkan dari kelompok 1 ya kalau nggak salah, seperti ini ya, sudah betul. Lalu tadi juga Ibu sudah melihat struktur kekulenya untuk propana seperti ini ya, di mana C-nya semuanya tunggal, H-nya juga tunggal, dan rumus senyawanya adalah C3H8. Untuk propena, nah ada ikatan rangkap 2-nya di sini ya, yaitu di C nomor 2, di C nomor 1 dan 2 maksudnya.
Sementara untuk yang prapuna, nah ini di antara C yang nomor 1 dan nomor 2 terdapat ikatan rangkap 3. Untuk rumus senyawanya adalah C3H8. Bahwa yang namanya C primer itu dia mengikat satu atom C lain. Biasanya kita lambangkan 1 derajat gitu ya. Itu namanya atom karbon primer. Nah, contohnya yang ini CH3, 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 CH3 dan CH3. Nah, itu adalah primer. Kemudian untuk yang sekunder itu adalah 2 derajat. Artinya dia mengikat 2 atom C lain. Yang mana nih contohnya? Yang ini. CH2, CH2, CH2 ya, itu adalah sekunder. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Saya, Bu. Miss Rina ya? Iya. Silahkan. Bu, jadi apakah C primer itu selalu CH3 dan C sekunder itu CH2 dan seterusnya, Bu? Atau bagaimana? Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Ada yang bisa jawab dulu nggak? Izin jawab Bu, tapi mungkin kalau salah boleh dikoreksi ya Bu. Boleh, silahkan. Menurut Hasnan pribadi, mungkin bisa aja kalau ikatannya tuh nggak sama H, tapi yang penting C-nya itu sesuai definisinya itu mengikat atom C lain untuk sekunder, untuk primer. Begitu. Oke, pintar. Betul sekali ya, tepat banget. Jadi C primer itu nggak mesti CH3. Jadi tergantung ya, Miss Rina ya, tergantung si C-nya itu bisa mengikat dengan atom S, atom rangkap 2 lagi dengan C juga bisa. Contohnya tadi di yang ini nih, di mana ya? Oh, di yang ini nih. Di sini kan si dipropene ini C-nya mengikat satu atom C lain kan. Nah, berarti si C yang primer adalah CH2, ya. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi tidak semesti primer itu CH3. Alhamdulillah kesimpulannya sudah benar ya. Yang pertama bahwa atom karbon elektron valensinya seperti ini, betul. Kemudian atom karbon juga bisa berikatan dengan atom yang lain, contohnya si CH ya. Lalu atom karbon juga dapat berikatan dengan atom karbon lain sehingga membentuk rantai karbon, contohnya ini C dengan C, dia bisa berikatan dengan atom lain. Kemudian ada pun jenis-jenis atom karbon tadi ya, C primer, yaitu yang mengikat satu atom C lain, C sekunder mengikat 2 atom C lain, tersier mengikat 3 atom C lain, dan quaternar mengikat 4 atom C. Rasa pembahasan di kelas ini kita cukupkan saja ya. Kalau kalian akan mengevaluasi pembelajaran kali ini, silakan bisa kalian kerjakan. Itu soal-soal yang ada di Google Form. Oke, coba sekarang kalian refleksikan dulu. Kira-kira pilih yang mana menurut kalian? Bahagia, Bu. Baiklah, kita tutup saja dengan bacaan hamdalah semuanya bersama-sama. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.